Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syirahini dengan NIM 2004-2046. Eh, Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu tentang ekonomi politik pada pertemuan 7. Pada pertemuan ini kita membahas tentang ekonomi politik pembangunan dalam teori sosialis dan teori pilihan publik. Langsung saja, yaitu ekonomi politik, yaitu pengembangan ekonomi adalah tentang bagaimana suatu negara berkembang. Ini tidak hanya tentang uang, tetapi juga tentang bagaimana kita membagikan sumber daya dan menciptakan keadilan bagi semua orang. Dalam proses pengembangan ini, ada dua cara utama untuk melihatnya. Pertama yaitu ada yang disebut dengan teori sosialis. Ini berfokus pada ide bahwa pemerintah harus memainkan peran besar dalam mengatur ekonomi untuk kepentingan semua orang. Kedua yaitu ada teori pilihan publik yang mana yaitu yang berpikir bahwa pasar harus memiliki peran yang lebih besar dan dalam mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya itu tentang peran teori sosialis dan teori pilihan publik dalam menganalisis pembangunan ekonomi. Yang pertama itu peran teori sosialis, yaitu teori sosialis menekankan peran pemerintahan dalam mengatur ekonomi dan distribusi sumber daya untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Yang kedua yaitu dalam analisis pembangunan ekonomi, yaitu teori sosialis menyoroti pentingnya intervensi pemerintahan melalui kebijakan fiskal dan regulasi untuk mempromosikan kesetaraan ekonomi, mendukung sektor-sektor strategis dan memastikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya bagi semua warga negara. Yang ketiga yaitu teori sosialis juga mempertimbangkan pentingnya kepemilikan kolektif atas sumber daya dan perusahaan dengan keyakinan bahwa kontrol publik dapat mengurangi ketidaksetaraan dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu peran teori pilihan publik. Teori pilihan publik menekankan peran pasar dan mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, dengan asumsi bahwa individu dan perusahaan akan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka. Yang kedua, dalam analisis pembangunan ekonomi, teori pilihan publik menyoroti pentingnya kompetisi pasar, efisiensi alokasi sumber daya, dan insentif yang tepat bagi pelaku ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, yaitu teori pilihan publik juga menggarisbawahi keterbatasan intervensi pemerintah dan risiko distorsi pasar yang dapat terjadi akibat regulasi berlebihan atau subsidi yang tidak tepat. Yang selanjutnya itu definisi teori sosialis. Teori sosialis adalah pandangan atau pendekatan terhadap ekonomi dan masyarakat yang menekankan peran pemerintahan atau kolektivitas dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya ekonomi. Dalam teori sosialis, kepemilikan atas sumber daya produksi dan distribusi dianggap sebaiknya dimiliki secara kolektif oleh masyarakat atau dikelola oleh pemerintah, bukan dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta. Prinsip utama dari teori sosialis adalah keadilan sosial dan distribusi yang adil dari kekayaan dan sumber daya, dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi semua anggota masyarakat. Teori sosialis sering berfokus pada penghapusan eksploitasi ekonomi, peningkatan keadilan sosial, dan juga pengurangan ketidaksetaraan ekonomi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar teori sosialis dalam konteks pembangunan ekonomi. Yang satu, kepemilikan kolektif, yaitu prinsip utama dari teori sosialis adalah kepemilikan kolektif atas sumber daya ekonomi dan alat produksi. Ini berarti bahwa sumber daya utama seperti tanah, pabrik, dan peralatan dimiliki atau dikelola secara bersama oleh masyarakat atau pemerintah, bukan dimiliki secara individual atau sekelompok kecil orang. Yang kedua yaitu perencanaan pusat, yaitu di mana teori sosialis menekankan peran penting perencanaan ekonomi yang terpusat dan terkoordinasi. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintahan biasanya memiliki peran yang kuat dalam merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan mengatur alokasi sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi tertentu. Yang ketiga yaitu distribusi yang adil, yaitu teori sosialisasi menekankan pentingnya distribusi yang adil dari hasil reproduksi dan kekayaan ekonomi. Ini berarti bahwa pendapatan dan kekayaan yang harus didistribusikan secara merata atau disesuaikan dengan kebutuhan, bukan terkonsentrasi pada segelintir individu atau sekelompok. Keempat, peningkatan kesejahteraan sosial, yaitu prinsip utama dari teori sosialis adalah peningkatan kesejahteraan sosial bagi semua anggota masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, tujuan utama adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh populasi, bukan hanya menciptakan keuntungan ekonomi bagi sebagian kecil orang. Yang kelima yaitu partisipasi masyarakat, yaitu teori sosialis
Sosialis mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik. Ini berarti bahwa keputusan tentang alokasi sumber daya dan pengembangan kebijakan ekonomi seharusnya mencerminkan kepentingan dan aspirasi kolektif masyarakat secara keseluruhan. Contoh penerapan teori sosialis dalam praktik pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama kepemilikan publik atas industri strategis. Yang kedua itu sistem kesehatan universal. Yang ketiga pendidikan publik gratis atau terjangkau. Yang keempat program perlindungan sosial. Yang kelima yaitu alokasi sumber daya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari pada pertemuan ini yaitu teori sosialis sebagai pendekatan ekonomi alternatif, yaitu teori sosialisasi menawarkan pendekatan ekonomi yang berbeda dari kapitalisme dengan menekankan peran pemerintahan atau kolektivitas dalam mengatur sumber daya manusia untuk kepentingan bersama. Yang kedua, penerapan teori sosialis dalam praktik pembangunan, yaitu contoh penerapan teori sosialis dalam praktik pembangunan mencakup kepemilikan publik atas industri strategis, sistem kesehatan dan pendidikan universal, program perlindungan sosial, dan juga alokasi daya sumber berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga, tujuan kesejahteraan sosial. Prinsip dasar teori sosialis menekankan peningkatan kesejahteraan sosial dan distribusi yang lebih adil dari kekayaan sumber daya ekonomi untuk mencapai kesetaraan sosial. Yang keempat, pentingnya keseimbangan. Meskipun teori sosialis memiliki kelebihan dalam menciptakan sistem yang lebih inklusif dan adil, ada juga tantangan dan keterbatasan yang perlu diatasi seperti risiko birokrasi berlebihan dan juga kurangnya insentif untuk inovasi. Baiklah, sekian presentasi saya pada pertemuan 7 ini. Terlebih dan terkurang saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.